Sampai Bang Mubahala tuh Zuma, ngeri loh. iya sampai Bang Zuma sampai nangis itu, sampai sumpah di atas Quran itu, aduh ngeri itu, nggak berani aku gitu itu bro, bener, apalagi sampai Quran lo dibawa, Bener. ya Karena kan, gini, Bang berat Rio, itu berat. konsep mubahalah itu ya, kalau kita ngomong ulama yang terdahulu ya, itu hukumannya bukan hukuman ya. Setahun dipastikan dia meninggal. Kalau dia masih hidup berarti salah satu masih hidup ya dia yang benar gitu loh. Nah, anak takutnya, nauzubillah ini bukan doa ya, anak takutnya itu kita nggak tahu di dalam penjara itu nanti dia bertemu dengan siapa kan? Ya mungkin kalau satu sel dengan orang muslim oke lah, mungkin masih maafkan. Tapi kalau sama orang kafir, karena dia yang dikomporin, terus karena dia ini loh kitabmu diinjak sama orang ini, karena nggak Iya, tahu haknya seperti apa, dibunuh kan gitu kan? iya, Kita nggak tahu loh. Bukan saya mendoakan nauzubillah lah. Ini ya nanti kita lihat kan gitu. Karena konsep mubahalah memang seperti itu hukumannya. Para ulama terdahulu tuh banyak kan mati semuanya. Yang nifak ya, tentunya yang orang-orang munafik itu berani bermubahalah sama ya para ulama. Oke, dia yang meninggal dipastikan dalam tempo sesingkat-singkatnya itu. Setahun nggak nyampe bahkan nauzubillah. Ngeri kan? iya, iyalah. Naik lagi tuyul tadi. Siapa? Dia. Oh, Iya. Aduh, udah tidur aku jadinya ini. nggak mau rungkat, kalau mau rungkat ya rungkat, nggak Nggak apa-apa. usah, sudah tangguh. Loh, Oh, ini kayaknya kemarin di tempatnya Bang Yusuf ini Bang Julio ini yang masalah Tuhan COD itu ya, Bang Julio ya. Halo, selamat pagi saudara-saudaraku yang baik hati. Yang Iya, di selamat pagi. oleh Bahasa yang tadi aja asik sama ini Bang Julio juga ada ini juga orangnya kok. Iya, iya. Yang tadi ada pembahasan bagus. Terus lanjut lagi Bang. Bang Julio standby dulu Bang Julio. Ya, nasi pagi di Indonesia debat dulu lah. Bikin sakit kepala itu debat sama Bang Julio. ini Bang Akidu kemarin ada lihat saya di Ustadz Ucup ya. Udah Iya. menemukan jawaban sama Bang Julio nih. Bang Julio juga kebingungan kemarin itu. Waduh, gimana ya saya katanya gitu. Ntar saya pelajari dulu lah. Gini Bang, abangku, daripada kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu, mendingan jujur. Iya, Bang Julio memang saya jujur saya nggak tahu nanti dulu lah kan gitu ya Bang Julio. Saya akui saya nggak tahu dalil tersebut katanya. Nanti saya pelajari dulu lah katanya gitu, Bang. Bukan pelajari lagi, memang kalau secara logika itu, gimana kita mau jawab? Coba yang Katolik kan kemarin malam 2 orang sama saya kan, satu lagi yang Iya. Jamie sama Kolong yang sudah mualaf. Kan berempat dengan Ustadz Yusuf, kami di tempatnya Ustadz Yusuf sampai rungkat. Ya. Ya memang di Lukas 2 ayat 11 dengan Lukas 2 ayat 22 itu kan Pasti. ya mau dibilang saya memang nggak tahu menjawabnya. Langsung ke Lukas. Gak main. Tapi Kan itu kok kemarin statementnya mengiyakan Tuhan COD itu gimana Bang Julio? Itu gimana konsepnya? Saya kadang-kadang, waduh gimana ya? Saya juga bingung juga gitu. kan gini Bang Akido, kenapa Ustadz Yusuf PI mengangkat tema itu loh, tema yang Tuhan COD ya, Iya, Tuhan COD. Tuhan Kristen COD, karena dia berdasarkan data Lukas 2 ayat 11 dengan Lukas 2 ayat 22. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah umur 8 hari pada ayat 22, anak itu di bawah diserahkan kepada Tuhan. Jadi
Tuhan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kan gitu maksud Pak Ustadz PI. Ya, saya jujur, saya nggak bisa jawab karena ada yang jawab karena Tuhan yang di ayat Lukas 2 itu kurios. Ternyata dicek data kebenarannya di Lukas 2, Lukas 222. ayat 22 juga kurios juga. Makanya nggak ada bedanya di situ. Maka kalau kita jawab, maka arahnya akan Tuhan itu ada dua. Masa Tuhan menyerahkan dirinya kepada Tuhan? Kan gitu. Jadi untuk menjawab itu saya jujur, saya bilang saya tidak bisa jawab ini. Nggak tahu lah nanti orang-orang di bawah dibilang saya bodoh ya, mendingan saya nggak tahu jawab aja. Lebih baik jujur ya Bang Julio ya. Iya, kan saya sudah bingung kecuali di ayat 2 itu dibilang kurios, di ayat 22 dibilang teos baru betul ya kan? Ini dua-duanya kurios, artinya dari kurios menyerahkan diri kepada teos kan gitu. Ini di original teksnya sama-sama kurios, kurios menyerahkan diri kepada kurios. Jadi bingung saya. Jangan ditahan ketawanya Bang Julio. Bang Julio ketawanya ditahan. Jangan ditahan ketawanya. Kemarin tuh Bang Julio kan ketawa-ketawanya tersimpu malu kayaknya sama teman siapa? Yang itu Katolik apa ini? Katolik ya. Iya, tapi dia beda Jimmy. sama saya gitu. Cuma Bang Jimmy pun mengiyakan emang ini kurios juga gitu kan. Nah, iya, makanya dia bilang saya tol, saya nggak tahu apa-apa. Saya bilang, ya silakan Anda jawab pertanyaan Pak Yusuf kan. Coba jawaban, kasihlah jawaban yang masuk logika supaya Pak Yusuf bisa, Ustaz Yusuf tidak bisa terima. Coba kalau Anda bilang dia lahir sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia. Ya harusnya di Lukas 2 ayat 1 itu bukan disebut Tuhan, juru selamat manusia Kristus lahir di kota Daud, baru diserahkan pada 8 hari diserahkan kepada Kurios di 22. Oh, Kurios. Dalilnya benar kan? Nah, itu baru dalilnya benar. Ini lahirnya Kurios, yang diserahkan juga Kurios. Jadi seolah-olah dalilnya Tuhan menyerahkan kepada Tuhan. Maka Yusuf tanya, Tuhanmu ada berapa sih? Masa Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan? Kan sama-sama kurios. Nah, maka saya harus jujur Bang. Saya nggak bisa jawab. Gimana saya? Kalau Abang bisa jawab, silakan. Kasihlah jawaban yang masuk akal, bisa diterima sama Yusuf, Ustadz Yusuf. Iya sih, kalau Anda kata dua-dua itu teos, harusnya bisa diterima lah ya, mungkin sama teman-teman Kristen kan itu. Ya, satu di antara dua itu satu harus teos, ya kan? Kan ini dua-duanya kurios. Oh, istriku. Turun kamu. Siap. Saya izin pamit dulu Bang Deddy. Bang Julio lanjut dulu ya. Oke Bang. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Julio. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sam. Aku juga Bang Ded. Mau kemana? Udah mau ajan ini. Ya udah tidur udah pagi nih. Rungkat Udah. biar istirahat dulu. Udah ngomong sama semua. Bang Julio, ya. Siap Bang. Makasih Bang Ded ya. Istirahat aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama Bang Rio sana, Bang Julio. Ya udah, kan room ini sudah dari tadi malam, istirahat aja dulu, nanti baru nyambung lagi. Udah itu ada Bang Rio itu sudah, biarin aja sudah. Udah nggak ada yang kita mau debatkan. Apa yang mau debat lagi terus itu aja. Ada itu Bang Rio itu. Ada yang mau dipertanyakan itu loh. Bang Rio. Apa yang mau dipertanyakan sih? Nggak tahu tuh Bang Rio tadi itu ada yang mau ditanyakan. Bang Rio. Mana Bang Rio nih? Orang pada istirahat semua, abang jadi istirahat dulu, rungkat dulu. Iyalah. Nah. Sudah pada tidur semua, subuh habis subuh jadi tidur.
Tumben Bang Joliono jam segini baru tampil. Saya baru bangun, saya sudah tidur, jadi saya tidur di jam 7, 8 sudah tidur, jadi baru bangun. Kenapa? Saya baru bangun, jadi udah tidur dari jam 7, jam Bang 8. Julio ini di NTT kan di Papua ya, lupa aku. Di NTT ya? Iya. Oh iya, di sana jam 7 sekarang. Jam 6. Jam 6 dari mana? Beda 1 jam Bang dengan Jawa. Oh, Apa? NTT ini masih Wita kah? Wita, iya, masih Wita. Oh, bukan timur ya? Bukan. Oh, saya kira timur. Oh, sama berarti kita jam 6 Abang Dedi di mana? di Kaltim saya. Oh iya, jam 6. Udahlah abang tuh mereka istirahat dulu, nanti baru kita ini. Oh, Oke ya. siap lah. Oh, Bang Rio Bang Rio. Rungkat aja kan sudah ya? Bang Rio. Enggak terasa 9 jam waktu kita sudah live. Nunggu Bang Rio dulu. Mana tidur kah apa ini? Subuhan. Rungkatlah aku dia. Ya udah kita rungkat dulu ya. Makasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelarnya Nabi. Mr. N. Ya, Jawabannya itu ada di Galatia 2 ayat 11. saya tidak tanya kitab. Saya tanya gelar Hehe. Muhammad itu. Jawabannya itu ada Muhammad di Roma kita Roma itu. 10 di Roma 10 Muhammad ayat Nabi. 4. Nabi kita itu Nabi atau Jawabannya bukan? ada di Roma 10 ayat 4. Nah, tambah lagi. Memangnya Jadi saya tidak mau tanya tentang kitab. Kok masa kamu lari ke kitab? Saya kan tanya gelar. jawabannya ada di Matius 17 sampai 18. Ditanya apa? Tadi sudah dijawab kan, Masalah Pak? gini kita Islam sih gimana? Pak, tadi sudah dijawab kan? Muhammad itu adalah nabi dan Atau rasul bukan? kita. Saya tanya bukan manusianya, bukan tanya kitab tadi. Kok masa Loh kan sudah dijawab, yang Pak. lain-lain lagi? Sudah Gimana? dijawab. Muhammad itu nabi dan rasul Oke, kita. sudah Nah, Nabi ya? kalau Bapak mau lebih lanjut lagi, Oke. Bapak bisa buka di Kidung Agung, itu sudah dijelaskan Jangan semuanya, lari Pak. ke kitab-kitab. Tetap Kita lari kasih ke sana, nyata Pak, ini. karena dikasih bahasa yang lurus. Perjawaban manusia ini aja Bapak sangkal. Bapak maunya apa? Bapak mau bilang Nabi Muhammad itu bukan nabi bagi kami. Itu yang Bapak mau. Sebentar Bu, kita kan gini, kita kan saling bertanya supaya kita tahu. Gitu. Bapak bertanya Nabi Muhammad itu nabi atau bukan? Ya. Muhammad itu adalah nabi. Apalagi yang Bapak mau Oke, jawab? sudah. Kurang Sudah. puas. Kalau Jawab. sudah dijawab, Jawab aja tidak ada bahwa pertanyaan nabi. lagi, Bapak turun. Karena ini menjelang subuh, Ibu kita tidak jawab mau aja berdebat, tentang kita dia tidak mau adalah ribut. nabi. Kan Kita sudah cuma cukup bicara tadi sama orang saya. yang tidak ada ilmunya. Jadi dengan segala hormat, Bapak turun aja ya. Tadi pertanyaan ini sudah dijawab. Makasih Bapak. Moskow. Dia mau mengarah ke ini ke Rom. Gak bisa Kang, kita alihkan itu ke kitabnya mereka sangka.
kita jawab secara manusia yang kita ketahui dalam agama Islam itu, baginda Rasulullah itu nabi beserta rasul. Tak juga dia terima. Ya carilah di Kidung Agung itu ada, dijelaskan bahkan namanya ada. Langsung Dia pengennya. kejang-kejang ini Rum. Dia pengennya Mbak, kita itu umat muslim itu menyembah Nabi Muhammad karena Rob. Saya aja di sini Robul Komal, pemilik Komal. Ya Robul Bait, pemilik berarti kan Komal. jawabnya gini kan, kepala otak dia itulah. Kalau dia mau jawab Nabi Muhammad itu Tuhan, kau aja yang jawab. Yesus aja kau bilang Tuhan, kaulah yang sembah. Jangan kau paksakan kami dengan keimanan kami. Apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan kitabmu. Kami tidak menambah, kami tidak berkurang. Maka kau baca kitab itu, jangan kau sempilkan aja di ketiak. Kau pergi nanti ke gereja, kau cuma nyanyi-nyanyi kebaktian. Nah, kau dengarkan kata-kata pendeta itu. Begitu pendeta ditanya, dia pun nggak tahu. Kalau Islam udah sekali bismillah sampai ke penjuru dunia, sampai keluar planet itu, kalau memang dia Islam pasti bismillah. Tak akan bisa menjadi silah atau bismillah, paham? Ini menjelaskan orang nggak ada agama, orang nggak ada ilmu agama tinggi, tapi yang namanya dasar-dasar itu orang paham kalau memang dia Islam. Nanti tanya sama pendeta ini artinya lain, tanya pendeta itu artinya lain. Kalau di dalam Islam semua ustadz kita tanya pasti jawabannya sama. Seperti itu. Kalau dia jawabnya berbeda, berarti dia baling-baling bambu. Kalau mau debat sama saya H2H, open cam, atau ketemu langsung. Apa-apa. Debat Ya, nah. offline. Padahal Ayo. jadi Mr. N ya. Ini sebelum Caca izin turun sama Caca izin bentar ya, Bang Akang. Iya. Ini tiba-tiba aja naik Komal tanya Rasulullah itu nabi atau bukan. Padahal Bible sendiri yang kau pegang itu sudah kasih tes jelas tentang nabi sejati itu kayak gimana gitu loh. Ulangan 18:18 bilang apa? Aku akan bangkitkan seorang nabi seperti Musa yang bawa hukum, memimpin umat dan menyampaikan firman Allah persis seperti Rasulullah kami. Jelas lulus tes. Lah Yesusmu Yohanes 14:28 bilang apa? Bapa lebih besar dari aku. Jadi Tuhanmu sendiri saja bilang itu tuh bukan Tuhan dia. Paulus ini tokoh asing yang masuk belakangan. Malah bikin ajaran yang bertabrakan sama ajaran Yesus. Di mana? Di Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Kalau nabi palsu itu diuji ya, itu jelas itu Paulusmu yang palsu. Sok-sokan naik nanya-nanya. Tuhan aja kau sembah, Tuhan palsu kau. Tuhan kok ditete, Tuhan kok apa sih? Dimandiin, dikasih popok, Tuhan kok mati di tiang salib. Tuhan model apa itu? Di mana maha kuasanya Tuhanmu itu? Tidak ada sekali maha kuasanya itu. Modelan apa kau ini Oten? Tiba-tiba datang. Kami di sini lagi ngobrol santai, panas kau di bawah. Dasar Tuhan domba ini modelan kayak gini. Tuhanmu itu domba, bukan manusia, binatang Tuhanmu itu. Yang panas aja nih orang. Domba tersesat itu kan mereka, tapi mereka nggak mau mengaku. Sudah sangkal aja lah terus puas hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Biasanya pagi-pagi Oten naik ini, heran ya. Ada datang itu dia. Tuhan Biasa domba aku itu dia. Dia nanya. Panasan Oten kalau pagi-pagi. Iya, dia nanya Muhammad itu nabi atau enggak. Ya kita jawab. Ya, baginda Rasulullah itu nabi dan rasul. Apalagi disangkal kesana sini. Udahlah sayang, bobo aja Gi. Kalau mau menghujat, belajar dulu cara menghujat yang elegan itu seperti apa, gitu kan? Kayak gimana, memilih kata-katanya seperti apa. Baru ini
aduh naik kayak gitu. Bang, Bukan lawan. Caca, Bang BA, Dek Kores, Bang sana, aku pamit turun dulu mau subuhan dulu ya. Oh iya, siap, siap. Siap. Besok kita sambung Ya, lagi. Mbak. Siap Mbak De. Ya, Makasih ya, Mbak De. oke. Sehat selalu. Bunda, aduh baru Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Ari Oten mau masuk surga atau masuk neraka kan? Iya, Tuhannya aja kan waktu diangkat katanya ke surga ada yang menyaksikan di bawah gitu kan. Berarti surganya mereka itu cebol kan, kelihatan dari bawah kan. Karena banyak saksinya yang di bawah itu iya, menyaksikan Yesus naik ke surga, berarti cebol surganya. Ternyata pas dilihat ya dari ayatnya salah Google Map, bukan naik ke surga malah ke neraka. Karena apa? Menurut Daniel 7 pasal 9, yang tua itu duduk di kursi roda itu dengan nyala api yang berkobar-kobar, itu adanya di neraka. Di surga itu nggak ada nyala api. Oh iya. Nyala api itu adanya di neraka. Salah Google Map, itu bukan di surga. Oh, jadi ada api berkobar-kobar. Yang duduk di kursi roda itu ya Bang Akang. Duduk di Iya. kursi roda ya. Iya, soal kursi roda Bajunya dengan warnanya nyala apa? apa? Putih ya itu. Rambutnya beruban. Masa Tuhan Jadi tua dong, tua rentah banget ya. Tua bangka Tuhan. Tuhan bangga. Nah, Jadi naik nih. tua bangka ternyata. Itu ada datanya kalau Bapak Ada. Oh, tua Daniel bangka. 7 pasal 9 baca. Oke Pak Kiang, ya, saya tidak apa ya. Tadi saya tanya. itu Yesus itu ya pasti di neraka ya. Aduh, ada telepon nih. Oke Pak Ya, Kiang, kita dilayani dulu ya, saya ada telepon. Sebentar bang, sebentar bang. iya Apa sih, ini? iya. Iya, siap. Itu yang di neraka yang di api berkobar-kobar itu Yesus pasti ya. Kurang tahu juga Pak. Enggak, baca dulu ayatnya coba. Aku juga nggak tahu nih Kak Bang Kian Santang kemudian ada telepon. Coba dibaca dulu Bang. Siapa yang itu yang duduk Ayat di berapa Pak? Saya kurang tahu juga Alkitab. Loh. Ya jelaskan aja nggak apa-apa. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa dibaca dulu. Berapa surat apa itu? Dan 7 nomor 9. Kenapa? Dan Daniel 7? Iya katanya. Daniel 7? Iya. Coba tampilkan Pak. Oh saya nggak tahu itu. Makanya abang kan yang punya Bible. Kenapa sih abang? Kok masa Bapak bisa omong-omong di sini? Kok Bapak tahu itu Bapak dapat dari mana? Dia barusan ngomong katanya ada Tuhan yang duduk di tahta. Tapi dia apa cacat lah di kursi roda kan? Daniel 7? Heeh. Ayat berapa? Dan itu 7 nomor 9. Oh, dia cacat di kursi roda. Di api yang berkobar-kobar. Di neraka berarti itu. Oh gitu. Saya kurang tahu juga Pak. Nah, coba dibuka. Coba tampilkan Pak. Saya Saya nggak tahu kok. Abang aja, kenapa sih abang nih punya Bible kok takut? Bapak yang tadi bilang itu kok masa saya? Loh, abang nggak punya Bible? Bapak siapa yang ngomong tentang Daniel 7 nih Pak? Tuh, barusan abang sudah mencatat barusan. Iya, makanya Jadi buat apa dicatat kalau nggak mau dibuka? tentang kitab Daniel ini. Silakan buka. Bapak bisa menjawab apa yang saya tanya Pak? Ya saya bertanya kenapa Tuhan kalian di neraka itu malah anda bertanya lagi. Saya bertanya. Terdapat di kitab mana? Di Daniel tuh, aduh udah dicatat belum dari tadi? Nanya sudah 5 kali di mana? Di Daniel 7 nomor 9. Oke, coba tampilkan. Saya juga kurang. Tampilkan kenapa Bible kamu nggak bisa baca dah? Saya kan hanya catat dan saya kan tidak ada Bibel. Ya dibaca lah, belajar gitu loh. Iya, makanya Bapak kan tadi Nggak ada Bible. apa itu kan Kalau Bapak Al-Quran ada yang nggak? sebenarnya Bapak yang tampilkan kok masa saya. Oh jadi abang najis lihat baca Bible. Bukan najis.
Ya, Tetapi kenapa coba baca lah? coba tampilkan supaya Ya, kita Anda baca bersama-sama gitu. ya sudah di situ di Daniel 79 Tuhan kalian itu cacat karena di kursi roda. Itu coba Bapak Nah, coba baca. Coba akan coba gedein Caca. Akan coba gedein Caca. Nggak usah. Ya, Akang gimana? Nggak usah biasa itu konten kafir pemakan babi ini kan biasa seperti itu. Ya nggak usah. masa Bapak begitu sih. Iya. Harus biasa kan dia. Nggak usah lah kira ngapain. Ini Tuhannya lagi duduk di Ya atas iyalah, kursi itu roda kan berapi-api ini. Jenggot, tua rentah ya kan? Coba Bapak tampilkan. Silakan kamu buka baca, kamu baca aja. Kalau saya tampilkan kamu baca aja silakan. Iya tampilkan saya Ya, baca. kamu baca aja, baca Bibelmu. Kamu punya Bibel Ya nggak? tampilkan coba kamu, Pak ya Kian kamu baca ini, Bibelmu coba nanti saya tampilkan. buat Kamu saya. baca di Bibelmu nanti ditampilkan. Aduh Pak Bal, ini gimana nih? Apa sih kamu disuruh Tampilkan di baca? layar sini. Kau Di mau, layar kau yang mau lain. hujat Bibelnya najis. Supaya kita baca bersama-sama. Masa Bibelnya dikatakan najis begitu? Aduh nggak boleh gitulah. Itu kan kitab sucimu. Siapa yang bilang tadi kitab saya di mana saya tadi bilang bahwa itu najis Pak? Tadi Apa? Tadi apa? bilang najis. Tadi suara saya tentang najis itu di mana? Kamu baca Bibel katanya najis. Tadi saya bilang begitu najis. Iya. Orang. Makanya Kalau nggak najis dibaca lah. Kalau nggak kuping najis. itu kuping Bapak itu harus apa? Pasang Ya, baik-baik. ya pertanyaannya kenapa Tuhannya Kristen di neraka? Jangan berdusta gitu. Iya, kenapa Kristenmu Tuhan Kristen di neraka gitu? Silakan. Kenapa? Nah, kenapa Tuhan kalian tuh di neraka? Di mana ayatnya Pak? Daniel 7 nomor 9. Silakan baca. Ya makanya saya kan sudah bilang tadi. Kenapa sih, Mbak? Tampilkan di layar ini supaya kita sama-sama baca. Terus kenapa kamu bilang tadi baca Bibel nggak mau najis? Bukan tadi kan saya tidak ada Bibel kan saya mau baca bagaimana? Iya baca sudah Bibelmu. Punya Bibel tidak? Ah, ini dia. Ini bahasa ini. Oke, silakan baca. Takut Bapak ya. ini otaknya gimana ini Pak? Silakan baca. Ini dia. Silakan. Tadi saya bilang bahwa ini Bible tidak ada di saya. Bapak suruh saya baca apa? Ya, Daniel 7 di Bibelmu. Di Daniel 7 nomor 9. Bahasa Indonesia Bapak tidak mengerti gimana? Iya, silakan dibaca. Gak bisa jawab dia. Takut baca Bibel najis katanya. Siapa yang bilang najis? Kamu. Daniel 7 pasal 9 dibaca. Kang Chan, Assalamualaikum. Bang Jan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nugelo Dibaca dulu, Bang. Bang, Daniel 7 pasal 9 dibaca dulu, Bang. Ya, tidak ada di saya. Babel kan tidak ada di saya sekarang. Oh, Abang nggak punya Bibel. Ya Allah. Abang nggak punya Bibel. Gimana? Kasihan ya. Abang nggak punya Bibel, Betul, Bang. Nah, ini baca nih Daniel 7 pasal 9 tuh. Coba perbesarkan itu. Udah tuh, baca. Ini sangat kecil sekali nih. Mana nih? Oke Habar. Matanya gedein, Bang. Perbesar. Dia nggak punya Bibel, dia ayatnya baru tahu. Terus dia mau apa coba? Aduh, nggak Abang. kelihatan Coba. ternyata. Ale. Nugelo kan cek dia mah euy. Nah, oten nugelo kabeh. Ngajan. Ya memang Kristen itu begitu, mereka nggak tahu Bibelnya sendiri gitu. Gitu. Kan Kristen ini gini, permasalahan orang-orang Kristen itu adalah bahwa mereka ini ketika masuk ke dalam kekristenan, otak mereka ini ada di neraka, berkobar-kobar. Iya kah?
itu Ngeri ya, oke Bang Chan. oke. Iya, iya, Saya sudah tahu itu apa yang tentang Daniel itu, saya sudah lihat itu. Sementara ya itu Coba tutup. ya. otaknya di kursi roda. Coba baca Cacat kan, cacat. karena begitu apa ya, begitu kecil aku tidak. Ayo otot lo, ayo. Tulisannya Tuhan begitu kecil Mulia. aja nggak bisa Baca, kelihatan. baca. Ada Tuhan orang udah tua melihat banget. Yesus yang Baca. kecil udah ujuk-ujuk ke sorga. Aduh, ke sorga. Orang lihat pesawat terbang aja kelihatan jadi kecil, nggak kelihatan. Di Bible, Yesus naik ke sorga. Oh, Yesus itu kecil. Bagaimana orang yang kecil bisa kelihatan ke sorga? Enggak, Otaknya di itu kursi roda bukan. kalau Itu meyakini Yesus Kang di sorga karena orang melihat Yesus di sorga. Enggak, Kang Chan, bukan karena Yesusnya yang kecil, karena surganya cebol, bisa kelihatan dari bawah. Pendek surga mereka itu. Mana ada sih? Oke, coba baca Pak. Nggak begitu diskusinya, nggak begitu. Coba baca, nggak begitu. Anda nggak tahu Bible aja. Coba Pak Kancen coba baca dulu. Kalau nggak bisa, Anda nggak bisa begitu. Nah, begini ya. Jadi kalau kenapa orang-orang Kristen ini dia sangat sekali tidak tahu Bible-nya begitu. Karena memang nggak bisa hidup iman Kristen itu hidup dengan Bible. Setiap gitu, Pak. iman Kristen muncul, setiap dia iman Kristen muncul, pasti Bible nggak ada di situ. Makanya kan kita selalu lihat orang-orang yang ke gereja itu Bible-nya selalu diketekin. Ada nggak misalnya Bible-nya yang dibuka gitu, dikaji seperti orang-orang Muslim mengkaji gitu? Nggak ada diketekin. Kenapa Oh gitu. diketekin? Betul kan, Dajat? Supaya bau, Pak bau Kancang. di dalam Bible memang di dalam Bible memang Yesus masuk neraka. Iya, memang. Kang Chan lu jahat, euy. Kang Chan dengan host kelihatannya sudah kerjasama ini. Balik. Saya lihat saya Bacain tiap dulu itu. minggu itu Coba bacain dulu. di depan saya ada gereja besar tuh. Ada. Tiap minggu saya lihat begitu. Ada yang bawa Bible, ada yang nggak bawa Bible. Yang satu, kenapa kau nggak bawa Bible? Kan begitu kan? Pertanyaan Iman satu doang. saja, begitu. tapi Ada yang nggak bawa Bible. teman-temanmu tidak bisa jawab semua. Iya, ya kenapa? Ya ini kita pertanyaan dari tadi kan bertanya kenapa Tuhannya Kristen ada di neraka, itu nggak dijawab-jawab, Bang Chan. Satu pertanyaan loh. Iya memang. Itu harusnya terjawab gitu. Karena dia, Itu dia udah- menyangka Tuhannya di sorga gitu. Apanya yang di sorga? Nyasar. Kan udah dibilang itu salah. Kan selama ini dicekoki Tuhannya di sorga. Bagaimana mungkin Yesus dia ini ada di sorga? Nggak mungkin. Oke, Satu, Pak Yesus Kancang, ini dengar dia nggak? nyuruh untuk nyuri keledai. Gimana orang Nyuri keledai. orang nyuruh orang mencuri, mengambil barang orang tanpa izin lalu jujuk masuk sorga. Yesus berbohong. Dia berbohong teridentifikasi berbohong berkali-kali tuh di dalam Bible. Nggak mungkin. Gak mungkin masuk surga lah ya. Orang yang Enggak, yang itu paling di penting, neraka. yang paling penting gini Kang Chan. Makanya aku Kang Chan, sudah yang paling Kristen. penting gini. Makanya aku Ternyata sudah kunci Kristen. surganya itu ada di Petrus. Kunci Makanya surganya aku itu. sudah Waduh. Kristen. Makanya aku sudah Nah, jadi Yesus Makanya ini sebenarnya udah dikasihin. bukan masuk ke surga, tapi masih di gerbang surga. Masih di luar surga. Itu juga nggak tahu kunci yang mana. Iya. Kan kuncinya masih di Petrus. Kuncinya belum bisa masuk. Itulah Allah. alasan belum, kenapa sudah teman-teman Kristen ketika ditanya nggak bisa menjawab. Pertanyaan Oke, yang oke. gampang. Saya mau jawab apa? Saya mau jawab Kalau apa? misalnya Anda tidak setuju Yesus di neraka, Anda jawab ajukan. Inilah Oke. inilah Saya mau jawab inilah apa yang ya? dikatakan oleh Yesus. Yesus itu tidak pernah mengenal Kristen, tapi tanda-tanda kesesatannya itu sudah diidentifikasi oleh Oke, Yesus. coba apa yang saya Kata mau Yesus, jawab? waspadalah bahwa ada yang menyesatkan dengan bernama Yesus, lalu dia ngaku Kristus. Matius 24 nomor 4. Itu kata Yesus. Nah, ini sekarang di depan kita ada orang yang mengaku Tuhannya Yesus, mengaku Tuhannya Kristus, ternyata tidak sesuai dengan ajaran anak Maria. Sesat nggak ya? Sesat. Sesat. Anak Maria ini Tuhannya tunggal. Orang Kristen Tuhannya Tritunggal. Lah. Coba anak Maria ini Yesus, anak Maria Apa yang saya Tuhannya mau itu jawab? tunggal. Apa yang saya mau Satu-satunya jawab? Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar itu yang tunggal, kata Yesus. Oke, apa begitu. yang saya mau Dan jawab? Yesus Kristus utusan Tuhan.
Apa yang kamu Orang tanya? Kristen, Kancang? Tuhannya Tritunggal, Yesusnya jadi Tuhan. Kita adu data, kita adu data. Itu nggak diajar, tidak diajar karena Kamu Yesus bernarasi liar, dari kamu ajaran Yesus. bernarasi liar Kancang. Kristen. Coba kita adu Kata data. Yesus, hidup yang kekal itu dengan cara bertobat. Kata Oke, Kristen, Kancang. hidup yang kekal itu Sekarang tidak kita dibenarkan dua- melakukan hukum kita dua Taurat. adu data. Tuh, beda nggak? Beda. Kancang. Kata Yesus, Kita dua- selama kita dua langit adu dan data bumi se- belum runtuh, kita dua satu adu data titik pun sekarang. dari hukum Taurat tidak ada yang ditiadakan. Kata Kristen, batal semua. Beda. Kita dua adu data Apa? sekarang. Enggak, saya nggak Berani ngerti apa yang sama. Kata Yesus, Kita kata dua Yesus, adu data, berani berilah nggak? orang yang meminjam kepadamu, jangan menolak orang yang meminta kepadamu. Aku cuma minta Kancang. busi motor, nggak dikasih. Bisa minta busi motor, nggak dikasih oleh orang-orang Kristen. Apanya yang pengikut Yesus? Kata Yesus, Oke. tampak jika kau ditampar pipi kiri, Kancang, kamu berani kasih pipi nggak? kanan. Aduh. Aduh, Ya, kita dua. Aduh, sudah 3 kali aduh. ya faktanya begitu. Kancang, kamu berani nggak kita dua Faktanya adu begitu. data? Tanya orang Islam. Tanya orang Islam. Kancang, kamu Siapa berani Tuhannya? nggak Allah. kita Ada dua dalam adu Quran? data? Ada. Gak usah lama-lama. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Tanya Nggak Kristen, berani siapa dia. Tuhanmu? Yesus. Ada nggak Yesus Tuhan? Jadi begini. Lagi begini. Yesus Tuhan nggak ada. Kan? Nggak berani adu Di data. dalam Bible, dari mulai ujung sampai ujung tidak pernah teridentifikasi Yesus ini Tuhan. Kancang, kamu berani nggak adu timer? Itu saya bicara kenyataan kok. Betul Kang. Kenapa? Gini. Oke, Kenapa? kita berikan data Kenapa semua. orang- Saya apa tampilkan dalilnya hadis Yesus dan Tuhan? Quran. Yohanes Sebentar. 13:13. Engkau mengenal aku guru dan Oke, Tuhan. sebentar, Inilah sebentar, kalian. sebentar. Kadang kalian nggak tahu Bible. Tahu nggak Kamu saat tidak- itu sedang kamu apa? tidak bisa meneng- Dia sedang mencuci mendengarkan kaki murid. Mana perkataan ada aku. Tuhan mencuci kaki? Tuhan macam apa Kancang, mencuci kaki? kamu Coba. hanya berasumsi Itu saja. kakinya bekas nginjek apa itu? Karena apa? Tuhan mencuci kotor. kaki. Inilah Kamu walakumul wailu mimma kata tasafun. Bible saya dan Kecelakaan saya bagi mereka itu kalau hadis mensifati dan Tuhan. Quranmu. Tuhan nyuci kaki. Tidak Tuhan pakai macam timer. apa nyuci kaki? Gak ada kerjaan. Ayo, Kancang, kamu dengar masuk. Hanya saya bertanya ke ada muslim di sini kan yang namanya Big Brother tuh. Kan, Ada, saya kamu bilang, dengar kalau nggak di ini? UK itu Aduh. ada nggak sih orang Kristen yang Kan, mendalili tidak Yesus Tuhan berani dengan sama Yohanes saya, loh. 13:13 John 13 verse 13 chapter Oke, 13 verse 13 berani nggak Ada, adu data never sama happen saya? kata dia Kamu nggak buka pernah ada. Bible. Kenapa? Kamu Karena buka memang nggak Bible diterjemahkan saya, Tuhan. dan saya bukan Iya, Terjemahkan betul. kan Lord Ayo. bukan God. Di Indonesia mau-maunya orang dibodohi karena nggak ada dari Yesus Tuhan. Kamu diterjemahkan dengar Tuhan. nggak? Kamu Ayo, pura-pura sudah, tidak dengar suara saya. Kamu Pantesan ya, pantesan ini Kang Jan, pantesannya Kamu buka Bible Kang Jan, pantes. saya dan saya buka ada hadis orang dan yang mencuci Quranmu. kaki bukan Tuhan. Berani Tuhan nggak? cuci kaki. Pakai tanya. Taman Getsemani. Teman-teman Getsemani, saya Bang Bal, Kamu Bang Getsan, pura-pura teman-teman. tidak dengar Kalau seandainya saya. di samping saya ada Iron Man, Ayo, saya terserah. aman. Oh, samping saya Iron Man. Kamu buka Mau 100 data tentara Bible Romawi, saya. dia pakai baju besi, celana rok, nggak Data apa-apa. kitab Samping saya. saya ini Iron Man. Dan saya buka hadis dan Samping saya Iron Quranmu. Man. Berani Nah, nggak pakai timer? saya nggak akan takut. Samping saya ini Iron Man, manusia Aku baja, tidak, manusia tapi besi, pura-pura Iron Man. tidak dengar. Murid-murid di sampingnya Tuhan. Di sampingnya Tuhan kabur. kabur. Tuhan kabur. Aneh. Oke, Kalau Kancang. mereka murid-murid ini yakin bahwa yang di sampingnya adalah Tuhan, yang di tengah-tengah dia adalah Tuhan, mereka nggak akan kabur. Ngapain mereka menjual baju, menjual jubahnya lalu bawa Beli pedang. Hey, harusnya mereka tanya, kau kan Tuhan, ngapain kau nyuruh dia? Berikanlah keputusanmu, kau Tuhan. Tuhannya botol. Tuhannya Kenapa? botol. Kenapa murid-murid itu melarikan diri semua, kabur? Karena mereka nggak meyakini Yesus ini Tuhan seperti yang dikini oleh saudara kita di bawah ini Kristen. Nggak begitu. Mereka kabur, mereka melarikan diri semua karena tahu ada ancaman di depan, dan orang yang ada di samping dia, di tengah-tengah dia itu, dia tidak mampu berbuat apa dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia lebih lemah. Mereka tahu bahwa Yesus ini lebih lemah dari tentara Romawi. Padahal pakai rok. Pakai rok. Pakai rok. Ada kan itu? Coba, tentara Kang Romawi baju Chan, sih, saya nanya ke celananya Kang rok. Coba. Bagaimana Kang Chan. coba? Tuhan macam apa kayak gitu? Iya, Tuhan apaan gitu. Coba saya nanya ke Kang Makanya Chan, kenapa Kang mereka Chan. kabur? Karena tahu yang di sampingnya. Ini Suara saya ujung-ujung kecil ya? ada orang-orang Letik. yang menuhankan orang yang ketakutan. Orang gila. Gila. Coba Kang Chan, saya nanya ke Kang Chan, coba Kang Chan. Coba. Wih, Kang Chan, Ketakutan. Kang Chan. Emang Pakai rok. Yesus ini Tuhan di hari apa sih?
Di hari Sabat, bukan hari Jumat, Kamis, Rabu. Satu hari ya. Hari Sabat doang ya. Ya, ada anak manusia. Di dalam kebalik Bible, ya. Tuhan itu bukan anak manusia. Dan Bible mengatakan itu. Ya, ketika ada orang Kristen mengatakan bahwa anak manusia Tuhan di hari Sabat, pertama problematik. Itu Tuhan hari Sabat, kalau Tuhan hari Jumat siapa? Ada Tuhan di hari Sabat. Doang. Mana ada Tuhan hari Sabat doang. Emang kayak Kalau gitu. sip-sipan tuh. Enggak, dia cuma seminggu sekali jadi tuannya. Iya, Seminggu masuk akal. sekali. Masa Tuhan hari Sabat doang? Tuh, Jumat libur disebut. Coba tanya dulu, hari Sabat itu hari apa? Sudah belum? Sudah belum? Aku mau berdoa hari apa? Hari Minggu. Ah, Tuhannya baru kemarin libur. Nggak jadi. Oke, Kancang. Pantesan hari Minggu sekarang gereja sepi, Bang Chan. Saya dengar dari tadi kamu Karena Tuhannya nggak ada. Orang kan mikir mungkin di gereja lah. Kenapa aku gereja? Tuhannya hari Sabat kok. Betul juga ya, Tuhannya cuma hari Sabat toh ya. Yang kedua dikatakan anak manusia loh. Bible mengatakan Tuhan itu bukanlah anak manusia. Bible ini mengatakan bukan Islam, bukan Quran, bukan sejarawan, bukan hadis, bukan orang-orang yang berpikir, bukan Bible sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan bukanlah Berarti anak kalau manusia. gitu, Kang Chan, Tuhan bukan anak kalau manusia. gitu- Lalu ini siapa ujuk-ujuk anak Berarti manusia kalau tuh? gitu Yesus Orang dikasih gila. jatah cuma sehari jadi Tuhannya ya. Kancang sudah kamu ngomong banyak tadi saya dengar. Oke. Terus pertanyaan saya dari tadi belum dijawab, Bang Chan. Pertanyaan saya nih, kenapa Tuhannya Kristen di neraka gitu? Pak Bal. Iya, coba aku tanya. Saya mau bertanya kepada Pak Enggak, Kancang. aku tanya dari tadi Saya udah dengar. setengah Saya jam sudah bantu ya. jawab Pak Kristen. Ya silakan Kang Chan, kenapa Kalian kan bisa Tuhannya jawab. gini? Tiap Ya, minggu Tuhan- kalian ini kan nggak bisa nanya, Tadi bagaimana kan kalian bisa Kancang jawab? sudah banyak Kancang sudah banyak ngomong kan? Iya kan? Iya. Nanya aja nggak bisa. makanya tadi Aku tadi saya tanya dengar, kan seperti saya gini dengar Kang Pak Chan. Kancang bilang Aku kan bilang bertanya dari tadi, Yesus lemah, belum betul dijawab-jawab sudah Yesus 1 jam lemah, lebih betul ini. Saya tanya terus. Pada pertanyaannya mudah. Kancang, Kenapa tadi Pak Kancang, Tuhannya sebentar, Kristen Bapak. ini ada di Pak Kancang neraka tadi ngomong gitu loh? banyak bahwa Yesus Karena kan lemah, mereka betul pikir Tuhannya mereka itu kan ada di surga nih. Padahal sesuai data yang tadi kita baca, kenapa Tuhannya Kristen di neraka? Belum dijawab-jawab. Ini kenapa saya bilangnya? Ini Pak Bal, sebentar. Tadi kan saya dengar Pak Kancang bilang bahwa Yesus lemah, betul nggak? Bukan hanya lemah, mati. Yesus semua itu. Oke. Maaf ya. Bukan Kalau data ini, bisa. maaf ya, ini dalam konteks makhluk hidup. Jadi bangkai. Kita dua buka Ini data apa lemah? pakai timer. Kita dua buka data. Iya, silakan dijawab dulu sebelum pakai timer, jawab dulu kenapa Yesus Jawab dulu dong. Iya, jawab dulu Yesus di neraka, silakan. Kancang nggak berani. Kalau Nah, nggak bisa jawab dia. Oke, di mana Bang, pelajaran Di kita mana? sebetulnya Oke, buat Bapak. teman-teman Iya, Kristen iya, yang iya. masih menyimpan objektivitas. Oke, Bapak di mana? Tuhan saya Di Daniel 7 nomor 9, Iya, silakan. enggak. Oke, Datang ke coba gereja. kita telusuri. Iya, silakan di Daniel 7 nomor 9. Monolog mendingan nonton motivator. Ambilkan ulang data yang tadi. Gak apa-apa kamu bayar duit, tapi Daniel ini ada 7:9, motivasi. ayo. Biarkan Mario Teguh monolog, biarkan saja. Loh, orang motivasi kok jadi usaha. coba jadi tampilkan ini Daniel. Iya. orang monolog, kau tanya Daniel dari mana 7:9. dalilnya Yesus? Kenapa kau ajari aku Yesus Tuhan? Ada nggak dalilnya? Kenapa kau ajari aku harus mengimani Yesus itu disalib? Nggak ada yang menyaksikan Yesus disalib. Kau harus tanya itu. Tanya Ah, ke itu baca betul. Bible-mu. Kenapa Iya, dalam betul. Bible Yesus di neraka? Kau bilang di sorga, tapi kenapa dia dari neraka? Kang Chan ini sadis nih. Ya, dari Bible. Tapi mengatakan Yesus dari neraka. Kenapa kau berani-beraninya mengatakan dia di surga? Kenapa kau berani-beraninya mengatakan? Coba bayangkan kita melihat pesawat saja, pesawat segede itu, ketika naik ke langit dalam ketinggian tertentu, ini kayak titik, nggak bisa orang lihat, udah hilang aja. Iya, kadang-kadang Ini hilang ada itu nggak manusia, kelihatan. Yesus sama tingginya, dan kita paling 70, 60, paling tinggi. Anggap aja kita kasih surplus dia 2 meter aja. Ah, 2 meter. Kancang kamu dengar dulu. Ada orang bisa melihat surga. Surganya Percaya itu. Dengar dulu. Saya mau Iya, jawab. Kang Chan. Kok bisa dia lihat surga jauh-jauh begitu ya? Iya, gila. Surganya itu cebol kelihatan. Surganya cebol. Yang yang bisa saya jawab. Kelihatan dari surga dari Gini, bawah, gini, nggak ada. gini. Bisa Alasan saya kenapa jawab. murid-murid Yesus itu kabur Kang Chan, karena saya Yesus luruskan, itu Chan. bukan Tuhan. Tuduhan Yesus nggak punya kita, kuasa apa-apa Yesus karena adalah Yesus baik. sendiri, anak Maria Benar. mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Tapi penyesat itu memang harus berasal dari neraka. Kisah Para Rasul pasal 2 mengatakan bahwa nanti akan ada Yesus yang dia disalib, setelah dia disalib, dideklarasikan jadi Kristus, dideklarasikan jadi Tuhan. Menurut Petrus, kata Petrus, dia berasal dari neraka. Jawab ayat ini. Bisa nggak kesempatan bagi aku untuk jawab? Bagaimana kamu bisa jawab? Kamu baca aja enggak? Coba kamu baca sendiri coba. Kang Chan memang ini pasien Kang Chan ini parah. Bisa dia ketawa nggak ada Bible, coba kan aneh. Yesus ada di neraka itu betul. Teman-teman Kristen kalau ada di bawah teman-teman Kristen, lalu kalian merasa sefrekuensi gitu, nggak perlu lihat Bible, aku cukup ketawain orang yang berbicara saja. Berarti kalian punya penyakit yang sama. Namanya penyakit ini. Penyakit apa tuh Kang Chan? Bisa nggak aku baca sekarang? Sindrom Yesus. Ada ini apa namanya? Sindrom Lazarus. Ini apa? Orang dengan gangguan Bisa nggak aku baca? Orang dengan gangguan ini. Jadi apa namanya? Gitu. Gangguan jiwa ya? Dengan gangguan Jesus. Baca Bible. Bisa nggak aku baca? Iya benar-benar. Jadi gitu ya. Yang di layar ini, Pak. Jadi ada sindrom Yesus ya begini. Baal. Yang saya baca ini kan orang dengan gangguan Jesus. ODGJ itu apa? Bisa nggak orang dengan gangguan Yesus? Iya, itu ada ini. Oh iya ya ODGJ ya. Yang bisa nggak saya baca? Yang membuat penyesatan kan gini. Kita berbasiskan pada perkataan anak Maria ya. Kata anak Maria, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan. Jadi akan ada orang yang mengganggu. Orang yang mengganggu. Lalu kata anak Maria, bahwa dia akan menggunakan namaku, Jesus. Saya baca bahasa ayat Inggris yang baru ada abad 16. Akan mengaku dan mengaku Kristus gitu. Nah sekarang ternyata kalau anak Maria kan mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Anak Maria ini dia tidak punya kuasa apa-apa, tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri. Bahkan dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Tapi ujug-ujug ada Matius 28, ada orang yang diidentifikasi sebagai mengakui katanya Jesus, lalu dia mengatakan sebab segala kuasa telah diberikan kepada aku di surga. Kenapa kamu harus anak Maria yang sedang kita bicarakan itu dia mengaku tidak dapat berbuat apa-apa sendiri. Ini segala kuasa telah diberikan di kita cek apakah orang ini jujur atau benar. Segala kuasa telah diberikan kepada aku di surga dan di bumi. Ketika di bumi saya berpuasa, kau atau Longinus, kau aja ditusuk Longinus. Kau aja ditusuk Longinus, kau hanya bisa dipaku katanya. Bagi saya Muhammad itu adalah nabi penyesat. Nabi yang paling goblok. Berarti ini Tuhan palsu ini yang di neraka ini Tuhan palsu ini ya. Yesus ini Tuhan palsu ini ya. Bisa nggak? Ya. Tuhan dari neraka. Coba Anda buka kisah Rasul pasal 2. Di sana kata Petrus dalam paling sesat Muhammad dalam khotbah. Bible itu orang baca Bible kenapa disebut sesat ya? Iya, kenapa dari tadi dia bilang Biblenya tadi bilang Biblenya najis, sekarang Biblenya bilang sesat. Sesepuh kita. Tadi dia bilang Bible najis, sekarang Bible sesat. Waduh. Wanita menghujat sekali. Aduh. Mulai. Nggak marah dia goblok katanya. Marah. Ya. Itu Nabi kalau kan gini ya, kalau baca Bible, Anda berhak mengkoreksi loh. Tadi teman-teman Muslim buka. Bahkan aneh, harusnya Anda yang buka. Kalau Anda mau koreksi Anda yang buka. Bukan ini orang-orang Muslim malah menyuruh Anda membuka. Buka Bible-nya. Anda nggak buka malah bilang sesat. Aku bacakan Bible. Iya, pertama dia bilang tadi bilang Biblenya najis, sekarang Biblenya sesat. Oh, ngabang hujat ini. Kau ini kayak Paulus. Kenapa Paulus? Kamu mengatakan Taurat itu sampah. Saya bisa buka data. Saya bisa buka data tentang sekarang kita najis. Orang macam apa ini? Berani gak kasih tanya? Saya Muslim, saya tidak mengimani Bible ini firman Tuhan. Memang dia bukan firman Tuhan. Ini buku penelitian, buku kisah surat Paulus, buku yang nggak jelas siapa penulisnya. Saya tidak mengimani firman Tuhan, tapi tidak mengatakan bahwa ini sampah.
ini naik. Iya. Enggak, kalian ini dasar orang-orang gila. Penghujat ya. Bukan kalian ini bang. Masa Bible dibilang najis, Bible bilang sesat. Ini menghujat ini. Menghujat, Bible najis, Bible penyesat katanya. Saya bisa buka data. Padahal aku pertanyaannya mudah loh Kang Chan tadi itu pertanyaannya. Kenapa Yesus ini ada di neraka gitu loh? Pertanyaan dari awal loh. Kenapa? Kenapa Yesus ada di neraka ini nggak dijawab dari tadi? Padahal datanya ada. Kenapa Yesus ada di neraka? Nggak dijawab dari tadi. Iya, bukannya dijawab. Ya kalau memang ke surga, ya kalau ke surga, surganya kok pendek gitu. Itu dia. Dan yang dikatakan oleh Bang Kian Santang, oh ini Tuhan surganya cebol. Tapi masalahnya yang berikutnya itu Yesus bang. Timer. Yesus ya. Yesus ya. Saya Muslim, saya tidak percaya Yesus mencuri keledai, nggak percaya. Seorang Muslim tidak akan mungkin percaya Yesus ini berbohong. Iya Tidak betul. akan percaya Yesus ini mencuri keledai. Muslim tidak percaya bahwa Yesus ini berasal dari neraka. Hanya Bible yang mengatakan Yesus, bahkan Bible mengatakan Yesus ini tidak waras lagi. Ada data ya. Yesus ini gila ya. Muslim tidak percaya dia. Muslim mengatakan Nabi Isa, Nabi Musa, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidak dibeda-bedakan satu orang pun dari Rasul Allah. Tidak dibeda-bedakan. Sami'na wa ata'na. Mereka itu hanya mereka mendengar, mereka ini taat. Kalian Kristen mengatakan Yesus mencuri keledai. Aduh. Kalian Kristen mengatakan Yesus dari neraka. Orang gila apa? Kok mereka menghujat Yesus ya, Bang Chan? Kalau Yesus dia berbohong. Yesus boleh. Oh boleh. Hujat Roh Kudus. Jadi Yesus dihujat terus. Oh pantesan. Ya, di dalam Bible mereka yang membedakan antara Bapa Yesus dan Roh Kudus adalah kalau menghujat Bapa nggak apa-apa, menghujat Yesus nggak apa-apa, nggak boleh itu menghujat Roh Kudus. Jadi selama ini mereka hujat Yesus nggak apa-apa. Ya kalau Bible kalau menghujat Roh Kudus nggak boleh, kan Yesus bukan Roh Kudus. Oh, cuci kaki murid. Masa Roh Kudus bagi-bagiin roti, ambil rotinya dibagi-bagiin roti Roh Kudus macam apa? Hanya menghujat Roh Kudus yang nggak boleh. Kalau Roh Kudus nggak boleh dihujat, maka yang lain boleh. Oh gitu. Jadi pantasnya selama ini Yesus terkutuk, Yesus nyuri keledai, Yesus nyuri babi, semua dihujat Yesus. Kami Muslim nggak akan pernah mengatakan itu, nggak. Kami mengatakan bahwa mereka ini orang-orang soleh, orang-orang yang hanif, yang lurus, orang-orang Muslim, bukan Muslim. Yesus kan mengatakan bahwa Islam aku tinggalkan kepada kalian, Islamku berikan kepada kalian. Islam ada nggak ya Kristen ku tinggalkan kepada kalian? Nggak ada. Dia sih bilang aku tinggalkan Islam. Kristen, aku Kristen, aku nggak ada. Nggak ada. Bible mengatakan bahwa Yesus itu meninggalkan Islam. Bible mengatakan Yesus itu memberikan Islam. Dia meninggalkan Islam. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku. Bahkan Paulus mengatakan dia tidak bisa mengungkap semuanya. Paulus mengatakan Yesus Kristus itu tunduk takluk Islam. Oh gitu ya. Tuhan macam apa tunduk? Tuhan takluk, Tuhan macam apa? Nah Kristen ini siapa nih Kang Chan? Kristen ini siapa Kang Chan? Kristen siapa? Kalau menurut Yesus, aku bertanya kepada Kang Chan. Menurut Yesus. Berarti menurut ajaran Yesus. Dia akan makanya konsekuensinya oleh Yesus nanti orang-orang yang berseru kepada Yesus itu begini ya. Kang Chan. Berarti kamu kalau misalnya gini, mengikuti ajaran kalau Yesus. misalnya contoh gini ya. Contoh Islam, apakah kamu akan masuk surga? Ada nggak dalilnya dalam Quran? Oh ada. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, fadkhuli fi ibadi. Kata Allah, masuklah menjadi hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah dalam surgaku. Islam. Kristen, apakah dengan meyakini Yesus itu akan masuk surga? Masuk ke Bible, di dalam Bible ujuk-ujuk masuk surga. Ternyata di dalam Bible malah diusir oleh Yesus. Matius 7:22-23 yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus, melakukan mujizat dalam nama Yesus, apalagi mengusir setan dalam nama Yesus. Apa kata Yesus? Nyah.
Enyah. Diusir Kristen. Kau dari hadapanku, kata Yesus. Enyah dari hadapanku, karena kalian ini pembuat kejahatan, kata Yesus. Kata Yesus loh itu. Tuhan, Muslim, ora. Yahudi, ora. Kata Yahudi anak haram. Siapa? Kristen. Bayangkan ini orang-orang Kristen yang tiap minggu diajarkan Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Kata Yesus apa? Enyah kau dari hadapanku. Aku lagi sama-sama Kang Chan di sini. Jadi poinnya yang mengaku Kristen ini dilempar ke neraka lah pastinya ya, buat kejahatan. Iya. Loh, bukannya dilempar, dibinasakan. Woi. Ini kata Yesus loh ya. Clear berarti. Dibinasakan. Neraka itu tempat kebinasaan dalam Bible. Oh, jangankan kita di sini, jangankan negara ini, jangankan kita semua. Neraka aja nggak suka dibinasakan di neraka aja. Oh. Ya teman-teman Kristen itu ya. Kata Yesus ini perkataan Yesus bukan perkataan Kang Chan loh ya. Dia tahu kalau iblis ini bahwa Allah itu satu tunggal. Iblis ini berkomunikasi. Bapaknya kesesatan di dunia ini tahu bahwa Tuhan itu satu. Ini ada orang Kristen mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Iblis aja mendengar orang begini ketawa. Saya aja, kata iblis, saya bapaknya kesesatan ini tahu kalau Tuhan itu satu. Ini ada orang tiap minggu mengatakan Tuhan itu 3. Iblis ketawa-ketawa lah. Berarti iblis Bang Chan, berarti iblis berhasil seandainya kalian kalian ini memang lebih canggih dalam kesesatan, kata iblis. Berarti iblis berhasil menyesatkan Kristen ya. Iblis berhasil menyesatkan Kristen berarti ya. Aku cuma satu. Aku ini hanya membangkang perintahnya. Maka sujudlah, maka iblis ini tidak sujud, kan tidak sujud. Hanya itu doang. Iblis tidak pernah mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu mencuci kaki. Tuhan mencuci kaki. Jadi pelayan berarti. Bayangkan ada Tuhan naik keledai. Gimana cerita? Kata iblis, aku juga nggak gitu-gitu amat. Kata iblis begitu. Aku cuma membayangkan. Kayak gini kan Tidak sujud. Ini ada orang yang mengatakan Tuhan naik keledai, Tuhan mencuci kaki, Tuhan disunat. Bayangkan Tuhan disunat. Tuhan macam apa disunat? Coba. Saya di sini ada di Indonesia mengenal anak namanya Gatot Kaca, urat kawat tulang besi. Gatot Kaca kalau disunat nggak mampu, nggak ada satu gunting atau pisau pun yang bisa mampu menyunat Gatot Kaca, urat kawat tulang besi. Ini Tuhan boro-boro urat kawat tulang besi ditarik disunat ya. Tuhan macam apa kalau dengan Gatot Kaca urat kawat tulang besi? Saya nggak ngerti. Tuhan disunat. Tuhan disunat. Iya loh. Tuhan itu lomba keledai ini. Itu ceritanya bagaimana Tuhan curi keledai itu ya. Gak ada kerjaan. Bayangkan. Halo? Aneh. Ada lagi. Ini gimana Kang Chan? Gimana Kang Chan ini? Tuhan lagi Ya, tidur. Tuhan tidur coba. Tidur. Tuhan macam apa tidur? Naik perahu. Katanya bisa berjalan di atas air. Malah naik perahu. Malah tidur. Kalau tidur Tidurnya artinya murid. Kalau kecapean artinya ada batasan. Tidak puasa, tidak kuat dia. Ada sesuatu yang menggerus tenaganya, energinya. Tuhan energinya tergerus. Tuhan macam apa? Ini langsung kalau kamu baca yang aku ketik di bawah kamu baca Kok Tuhan langsung kamu ketikkan di bawah ini kan. Kenapa Tuhan bisa tidur gitu? Faktornya kenapa kok ada Tuhan bisa tidur? Kenapa itu bisa? Gak ada kerjaan. Langsung kamu baca yang di bawah ini. Murid-murid panik dia malah asik Muhammad tidur. penyesat anjing babi. Ini kamu baca ini di bawah. Ya teman-teman ya kita jelaskan ya. Coba Anda jelaskan kenapa Yesus di neraka? Allah di dalam Al-Qur'an. Coba. Enggak, itu jangan dulu ke sana. Tadi bahasannya kenapa Yesus
Anda meyakini Islam kan? Enggak, tadi kan pertanyaannya Jo sabar Jo. Datang kok nyerocos aja. Pertanyaannya tadi. Bentar, Jo. Coba, jawab. Bentar, Jo. Pertanyaannya kenapa Yesus ada di neraka? Jawab Jo. Bentar. Jo. Dengar saya nggak? Dengeran nggak saya suara saya? Jo. Ya. Jo. Kedengaran Kang. Ya. Jo, kalau ngomong, kalau mau diskusi jangan teriak-teriak, kasihan Tuhan Jo lagi tidur. Jangan teriak-teriak. Saya nggak teriak ya. Daripada jangan Tuhan teriak-teriak. cuman